Ore, ore, layangane kakak temangsa ngeri. Ada apa? Papa kok rapot, nanti sore beli tas baru. Ore, ngono ya. Lha sarapan dong. Jon, urung to? Heeh. Lah kok kowe prei? Kok kowe prei? Dalam. Ini kopi kacunya apa? Ya wes tekan balik ke sana. Kotor no. Yo biar nanti dilapis. Ndak kelihatan. Kelihatan ini. Yang penting, Walas. mama mau tanya, kemarin kan sekolah. Iya. Diantar siapa? Ibu. Oh, terus udah punya teman belum? Belum. Loh, belum. Lah kamu malu ndak Aku? sekolah? Dengar mak mas iki lah sangono jatuh nanti. Hah? Sayang sih. Oh, sayang sih. Mama kangen. Mama kangen sayang dulu. Mama kangen. Mbak Dek, mama kangen sayang dulu. Nggak usah cerita dulu sekolah gimana, bisa nulis ndak? Ini ya, Paras sekolah pertama kali PAUD. Ingin tahu ceritanya. Mesti kamu takut toh? Disuruh nulis nggak mau toh? Banyak temennya malu toh? Ketara kae. Sikape ngono kae. Nek nang omah we nel-nelan. Nek nang omah we nel-nelan tring-tringan masa sekolah. Toh. Kamu nggak menjawab ki mama tahu. Malu ki mesti. Lah Dek mau kemana? Salim dulu. Nggak perlu menjawab, mama udah tahu. Dek, cium saya cium. Nah, laki-laki. Cium. Cium lagi. Nyeng. Cium saya. Cium ke mama gini loh. Wes. Tampaklah mama dipegang-pegang. Udah nih, matiin. Yang penting Walas. ini udah nangis kan kayak apa ingin lagi. Nangisan coba begini. Sekali lagi, yang penting. Lagi. Yang penting. Yang penting apa saya? Walas. Sakit, dipegang-pegang. Kamera mama mana mas kamera? Pak parah, nih sepedamu ketinggalan nih. Sepedanya orang. Oh, sepedanya orang. Tuh, meongnya tuh. Anak kucing. Kucing nangis. Kucing makan. Loh, kucing makan kok emangnya bayi. Piye toh? Anak kucing. Anak kucing mau geleng. Kak gini ya, padahal tuh lewat sini bisa. Coba saya mau lihat reaksi momongan. Mbak Paya, mama kok nggak diajak masuk? Mama nggak bisa masuk, lewat mana? Oh, lewatnya sini, begini. Oh ya. Oke. Miris tuh kalau mercon kayak. Ya, emang panas sih katanya kalau itu obat mercon kena petasan gitu panas rasanya. Obatnya ntar kayak nempel di kulit gitu.
saya paham kalau aku sibuk mencari uang, mencari kebutuhan sehari-hari, intinya juga untuk anak juga kan, tapi eh, hmm, juga harus dipantau lah ya, apa aktivitas anak. Kebanyakan orang-orang nih ya, ini pelajaran nanti semua anak-anak yang melihat video Mama Ade. Ini pelajaran buat semua. Ketika kena mercon tuh rasanya panas ya. Ini saya juga kadang razia itu anak-anak laki-laki itu yang ditinggal kerja orang tuanya itu, ketika saya masuk rumah gitu, kayak pintu dikunci itu, saya degedok-gedok. Awas kalau sampai Mama Ade kamu tahu kamu bikin mercon gede, tak gebir banyu. Itu anak pada cengar-cengir kayak gitu. Ya ini pelajaran bagi semua sih. Ya saya kemarin udah bilang ketika kemarin ada yang rumahnya kena dampak mercon gitu. Dimana itu 2 rumah runtuh terus ini nih pasti kayak ya udah kayak tradisi aja, emang tradisi mercon, tapi nggak usah, kalau tradisi jelek ya nggak usah diteruskan lah ya. Ini mau setiap lebaran tuh pasti menelan korban, nggak dikatakan enggak, pasti ya. Ini masih ada berapa hari nih, kira-kira 10 harian mungkin ya, kurang lebih tuh. Nanti juga ada lagi nih ya. Oh sudah lah, tradisi jelek nggak usah dipakai gitu ya. Dulu tuh ada tetangga saya itu ya, cuman obat dikasih itu kerikil kecil-kecil itu ditaruh di plastik itu, mau dilempar ternyata meledos duluan di tangan, akhirnya diamputasi. Sampai sekarang udah umur ya wes, akhirnya diamputasi nih sebatas lengan, kan ngeri. Bahayanya tuh bahaya ya. Dulu om saya itu mercon gede itu sungguh mati didekati bom ya, untung masih nggak apa-apa, cuman kakinya lecet. Itu katanya panas banget itu obat mercon kalau sampai terkena tubuh seperti ini ya. Ini buat pelajaran bagi semua ya. Ya kalau dikasih tahu tradisi nggak lebaran nggak ada mercon, nggak hot, nggak marem gitu ya, nggak usah diteruskan lah kalau tradisi seperti ini ya. Oke, setelah ku pelajari melihat video ini, habis ini saya tampilkan ya. Iran dibantu sama Cina lewat serangan udaranya. Nanti pahami aja, yang nyandak yang otaknya yang nyampe aja, yang nggak nyampe scroll aja, nanti pada sirai mumet butuh panadol atau paramek, jangan ya. Nah setelah ku pelajari, Iran dibantu Cina. Cina itu koncone Rusia. Sampai di sini paham? Iran dibantu Cina, Cina koncone Rusia ya. Tahulah Rusia ketika perang dengan Ukraina ya. Itu permainannya perang itu enggak langsung dihantam bom habis, enggak, mainnya pelan-pelan biar tersiksanya lebih lama. Ini cara perang Rusia ketika melawan Ukraina. Nah. Israel balane sapa ki mau Amerika ya, sama timur negara-negara lain di Timur Tengah. Nah, sekarang ya presiden kita masuk Board of Peace ya, katanya perdamaian. Berarti kan presiden kemarin ngasih 17 ke Amerika ya, terus melindungi Israel ya. Sekarang mulai berpikir waras sih. Terus ketika kemarin mendatangkan elit-elit politik seperti Pak JK, Pak SBY, dan Pak SBY mengklarifikasi langkah Pak Presiden tidak salah bergabung dengan Board of Peace. Ini mungkin Pak Prabowo kurang bisa menjelaskan, kemungkinan besar meminta bantuan Pak SBY. Nah sekarang kembali lagi Indonesia mumet ra wis to mumet itu posisi Indonesia. Wis saya ulang ya. Iran dibantu Cina balane atau koncone atau pro sama Rusia ya. Sekarang presiden kita ini ya malah bergabung ke koncone paman Amerika sama Israel. Ya.
prak mumet sebagai rakyat ya. Ngerti dhewe. Cina sekarang perkembangan teknologinya lebih apa ya, lebih wow daripada Amerika ya. Sedangkan Rusia tahu sendirilah, Rusia ketika menghajar Ukraina mergo rak manut dihajar Ukraina sama Rusia ya. Ini sistem perang Rusia itu enggak sekali bom langsung habis, enggak. Sistem perangnya pelan-pelan ya, sampai lu tersiksa, sampai lu menyerah. Itu sistem perang Rusia. Wes mikir secara waras wes. Sebagai rakyat kecil wes isone mung plonga-plongo, bingung dengan keputusan presiden. Saya putarkan video. Laporan media internasional mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Serangan presisi Iran di Timur Tengah ternyata dipandu oleh teknologi satelit dari Cina. Bayangkan sebuah perang modern, di mana kemenangan tidak lagi ditentukan oleh jumlah tentara, melainkan oleh siapa yang melihat lebih dulu dari langit. Tahun 2024, sebuah kerjasama diam-diam dimulai. Teheran mendapatkan akses ke jaringan satelit resolusi tinggi dari perusahaan teknologi Cina. Ratusan satelit mini itu mengorbit bumi, memetakan setiap pergerakan militer di Timur Tengah dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Iran, ini bukan sekadar teknologi. Ini adalah mata baru di langit. Dengan dukungan sistem navigasi Beidou, rudal presisi mereka kini tidak lagi bergantung pada GPS barat yang mudah diganggu. Hasilnya terlihat jelas pada 2026. Serangan presisi menghantam 7 titik strategis. Di Bahrain, pusat komunikasi armada laut rusak parah. Di Qatar, kubah radar pangkalan militer Washington runtuh. Serangan serupa menjalar ke Kuwait, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Tujuannya satu, membutakan sistem pengawasan lawan. Bagi Beijing, ini menjadi bukti bahwa teknologi satelit bukan hanya alat navigasi, tetapi penentu keseimbangan kekuatan global. Dan dari orbit yang sunyi di atas bumi, mata-mata dari timur kini mengubah peta perang modern. Dulu Barat memegang kendali teknologi militer dunia. Sekarang, satelit dari timur mulai mengubah permainan. Menurut kalian, apakah dominasi teknologi Barat benar-benar mulai runtuh? Ini loh, kalau emak-emak di tempatku lagi nonton sinetron Indosiar itu pasti judulnya apa? Film Rebutan Peli. Ya, itu emak-emak kalau lagi nonton film Indonesia tuh sering bilang seperti itu karena pertengkaran ya macam-macam seperti ini ya. Aduh. Gini lah. Kenapa saya sering berkoar-koar? Ayolah, berani berkata jujur tentang statusmu aja dulu ya. Jadi nggak ruwet di belakang seperti ini ya. Itu yang marah-marah punya suami ya, istilahnya kayak pisah ranjang gitu. Nah si laki-laki ini ya, ya mungkin memberi kenyamanan, memberi kehidupan atau gairah hidup atau gairah SEX mungkin. Jadi itu si perempuan ini jadi tergila-gila padahal masih status suami, masih status istri orang gitu ya kan, mumet kan. Nah si laki-laki ini lagi deket sama janda, di posting lah di medsos. Akhirnya si perempuan istri orang itu melihat ya, emosi ya, aduh ya wes lah, pikirlah menurut pemikiranmu mana yang salah mana yang benar gitu ya. Makanya selesaikan dulu ya, step by step gitu ya. Ketika lu masih punya pasangan gitu ya, kalau mau niat itu ya udah diselesaikan aja dulu cerai gitu, sampai suaminya itu pasrah, terserah. Sampai dengan bangganya itu perempuan bilang ke suaminya, suami saya tahu perilaku saya seperti apa, itu tahu lah kan, koplak ya. Aduh ya. Nah ini pelajaran juga bagi orang-orang yang suka ngerunduk istri pasangan orang itulah ya, yang akan berakibat fatal seperti ini. Enggak semua rundukanmu itu mulus seperti jalan tol ya. Ya terkadang bisa nasib anyep seperti ini ya.
ketika main-main sama pasangan orang gitu, ternyata di luar sana ada orang yang lebih dari si istri orang lah, kan jadi mumet kayak gini ya. Ayolah ya, belajar untuk menyelesaikan permasalahan satu persatu, jadi tidak terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Sekali lagi seperti emak-emak di tempat saya kalau menonton film Indonesia tuh rebutan peli. Aduh. Negara dan Pak Prabowo dicecar terkait tentang pembelian alutsista lah gitu. Bani 58 selalu membanggakan pembelian alutsistanya Pak Prabowo ya. Ini seingat saya ya, karena keterbatasan ingatan saya, otak saya baru 16 tahun, saya ngomong sesuai yang saya ingat ya. Alutsista itu ya tadinya ya, yang kemarin dibeli Pak Prabowo itu sebelum Presiden Pak Prabowo, entah presiden siapa ya, itu mau dikasih, mau dihibahkan ke negara kita, tapi menolak presiden kita yang sebelumnya siapa ya, presiden siapa itu ya, saya agak lupa gitu. Itu menolak karena apa? Suku cadangnya mahal bos, paham? Itu mau dikasih, itu negara kita nggak mau alutsista yang dibeli Pak Prabowo itu ya, karena paham suku cadangnya mahal ya. Nah, ketika Pak Prabowo jadi Menhan ya, wah dengan sok-sokan membeli alutsista itu, dibelilah Pak Prabowo dengan harga yang tinggi. Itu pesawat bekas bos ya, maaf, yang mau dibanggakan apanya? Tadinya di presiden sebelumnya itu mau dikasihkan, nggak mau karena paham suku cadangnya mahal. Nah ini dibeli Pak Prabowo dengan harga tinggi ya, sok-sokan. Aduh. Terus kalau udah punya alutsista yang bekas itu mau apa ya? Mau ikut-ikutan perang? Mikir sedikit waras gitu ya. Persediaan apa, minyak kita aja 20 hari ke depan tok mau dibuat perang. Terus rakyatnya yang mau masak, yang mau pergi mudik ya, lari Semarang Jogja Jawa Timur hanya untuk mencari BBM. Harus seperti itu kah ya? Ini di Cianjur itu loh, hanya untuk menu buka puasa mencuri 2 labu siam untuk menu buka puasa. Akhirnya apa? Meredangkan nyawa karena dihajar sama pemilik labu siam ya. Loh, yang di negara Indonesia Timur itu anak usia 12 tahun hanya gara-gara minta uang 10.000 nggak dikasih sama orang tuanya karena keprihatinan terhadap orang tuanya, kondisi ekonominya. Akhirnya lagi tuh di Jaksel itu, mana itu ibunya meninggal, menitipkan adik bayinya yang baru lahir, anak berapa, usia berapa, 12 tahun bos. Rakyat kecilnya masih porak-poranda seperti ini masih mau ikut perang. Presiden dan tentara-tentara ikut fokus perang karena permasalahan konflik negara lain ya. Rakyatnya kelaparan ya, kemungkinan bisa jadi tinggal mata doang dan perut buncit karena busung lapar. Paham sampai di sini bos? Bani 58 membanggakan alutsista, paham ya? Cari itu presiden siapa itu yang menolak ketika dikasih alutsista itu, yang akhirnya dibeli sama Pak Prabowo dengan harga tinggi. Ya itu apa? Untuk keuntungan pribadi, paham? Jadi gemes. Ini pelakor. Gini ya, ini nanti akan ada trauma pada anak gitulah ya. Ini saya tidak menyalahkan 100% si pelakor ya, saya juga menyalahkan si laki-laki ya. Ketika kalian itu udah punya istri, ketika ada perempuan yang agak intens gitu, agak deket itu, kasih paham, saya sudah punya istri ya, saya sudah punya pasangan ya. Jadi ketika
perempuan itu selalu mendekat, ya, kamu harus bisa menjaga jarak, ya. Ini cecetan, berarti otomatis sudah berjalan lumayan, ya, entah hari entah jam. Karena apa? Ada respon dari si laki-laki, ya. Ayolah, beranilah untuk menunjukkan siapa dirimu. Kalau memang dirimu udah punya pasangan, jujurlah, supaya hal-hal seperti itu tidak akan terjadi, ya. Ini anak yang jadi korban. Ini ada video pula, ya. Anak segini ingatannya tuh kuat, ya. Saya aja nih, jujur pribadi ya, udah pernah ke restart otak saya gitu. Ketika masa pemulihan, ingat ya, pertengkaran di masa lalu orang tua saya, ketika ada orang lain yang datang dalam kehidupan orang tua saya sekarang masih ingat. Umur saya sekarang berapa? Kepala 4, ya. Bahaya, ya. Ya, hati-hatilah. Kalau kalian sudah punya pasangan, ayolah fokus terhadap pasanganmu. Mau dibawa kemana arah tujuan pasanganmu ini, rumah tanggamu, ya. Karena lagi boring, cuman rasa penasaran pengen main-main dengan janda atau dengan wanita lain di luaran sana, istilahnya kayak coba-coba untuk mengobati rasa penasarannya macam mana. Janganlah seperti itu. Karma real, karma itu nyata. Ya, mungkin saat ini kamu enak, enjoy, menikmati dengan permainanmu, rasa penasaranmu yang gede terhadap orang-orang di luar sana. Suatu saat anakmu yang akan jadi korban. Paham sampai di sini? Ya. Karena pada hari ini masyarakat sipil kita tidak kompak. Masyarakat sipil kita Jalur Dasko atau jalur siapa itu, adiknya Pak Prabowo itu, lupa saya namanya. Ya, dulu ketika Pilpres kan kalau yang mau jadi buzzer bolehlah lewat jalur Dasko atau jalur. Nah, inilah Pak Dasko ya, tangan kanannya Pak Prabowo. Ya, ketika menyalahkan masyarakat sipil ya, otomatis saya kena dong disalahkan. Ya, saya nggak mau lah ya, karena saya tidak memilih Pak Prabowo ya. Meski saya tidak memilih Pak Prabowo, saya juga masih memantau mana kebijakan yang pro rakyat saya kasih jempol, yang sekiranya tidak pro sama rakyat saya kritik ya. Ada yang banyak yang komen bilang ke saya, Mbak fokus ke ekonomi saja. Ya, memang ekonomi saya belum stabil amat. Setidaknya untuk perubahan negara kita menjadi lebih baik ya, apa salahnya kalau saya ikut memantau perkembangan pemerintahan sekarang ya. Ya, mungkin ini karma gitu bagi Pak Prabowo gitu ya. Kenapa saya bilang karma? Ketika dulu di era 98 gitu, negara kita kan lagi carut marut, mubat mabit gitu ya. Pak Prabowo kemana? Kabur ke Jordania ya. Mana rasa empati, rasa kepedulian terhadap tanah air? Nggak ada. Dengan Ibu Mega dan Pak Taufik Kemas akhirnya dipulangkanlah Pak Prabowo untuk istilah kata kayak seperti, yuk ini negara kita, rumah kita ya, hancur nggak hancur, yang penting kita bersatu untuk membangun ya, jangan malah kabur. Ya seperti ini ketika Pak Prabowo jadi presiden yang kemarin Bani 58 itu, waduh, beryuforia ya. Ada yang sedih tidak terima ketika Pak Prabowo dikasih nilai 11, dihajar Pak Ganjar gitu ya. Ya namanya debat gitulah, cari apa ya, untuk mengetes mental calon presiden kita tuh seperti apa biar kita bisa melihat. Nah, ini cuma dikasih kayak gitu, dikasih sedikit sentilan agak pedih sedikit, pendukungnya pada nangis. Kasihan Mbak Prabowo, itu Ganjar tidak tahu itu orang sudah tua dihina seperti itu. Tolol kalian itu yang nangis-nangis kemarin. Nah, sekarang mana Bani 58 ketika Pak Prabowo sudah jadi presiden, pada balik kanan kan? Ya. Betul Pak, betul. Ya. Ya ini jadi kan kayak malu dengan sendirinya gitu, salah memilih orang seperti itu. Ya. Ya saya nggak mempedulikan meskipun kalian tuh
seolah-olah salah memilih orang. Ya sudah, karena itu pilihanmu, support, dukung. Ya, sekiranya kebijakannya kurang pro sama rakyat, ya kritik juga. Karena apa? Demi kemajuan bangsa ini. Jangan berpaling dengan urusan masing-masing. Ketika kemarin memilih, waduh, euforianya ya, ketika menang, menangis-nangis aja ya. Sekarang makan tuh kemenangan ya. Nanti dibilang nggak terima ya, gagal move on. Nggak gitu konsepnya. Paham sampai di sini ya. Kita harus bisa menilai, melihat mana kebijakan untuk pro rakyat, mana kebijakan untuk kepentingan pribadi ya. Tujuannya apa? Biar nanti kedepannya anak cucu kita yang merasakan ya. Kalau hari ini mungkin kita nggak, sebagai orang tua nggak merasakan, setidaknya anak cucu kita nanti ke depan bisa merasakan ya. Itu ya, itu saya bilang seperti karma. Dulu ketika 98 coret Marut, Pak Prabowo pergi ketika menjadi presiden. Sekarang dulu yang mendukung euforia gitu, oke gas, sekarang mana? Pada balik kanan ya. Pergi, meninggalkan. Mau skip apa lanjut? Iya, lanjut aja. Merdu sekali suaramu. Dari kota mana? Dari NTT. Oh, Indonesia Timur. Iya, Indonesia Timur. Gimana cuaca di Indonesia Timur sekarang gimana? Hujan kah atau panas kah? Oh, hujan. Tapi nggak ada bencana banjir bandang atau Enggak, tanah longsor? enggak ada. Oke, baiklah. Di situ Salam dari mana, Kak? yang sabar ya. Capek, macet ya, nahan emosi panjang sekali. Ora usah ngintek. Ya, inilah ujianmu diuji, kesabaranmu diuji dikala macet, lapar, capek ya. Yang kuat ngeri. Kono balik ya pedue kok Mas. Ngeri ya. Ya, kesabaranmu diuji. Aduh, gerimis sisan. Pada putar balik. Hejen. Ini separuh ya dari balik we bos. Iki nek sing arah genuk ya malah apa balik. Wajah-wajah capek era menahan lapar. Ya, kesabaran sedang diuji saudara-saudaraku. Udah mulai sip. Happy ajalah, bernyanyi salalalala, cuek ajalah, oh salalala. Happy ajalah, bernyanyi salalalala.